Suki, ini kita mulai informasi dari ibu kota. Ada arogansi pengendara mobil terhadap sopir truk yang menghebohkan pengguna jalan di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Emosi pengendara mobil memuncak hingga memecahkan kaca dan menganiaya sopir truk. Dengan penuh emosi, seorang pria nekat memukuli sopir truk hingga mengundang kekesalan pengendara lain. Bukan cuma karena menyebabkan kemacetan yang terjadi di Jalan Yosudarso, tepatnya kawasan Sunter, tapi juga karena arogansi pengemudi minibus itu kepada sopir truk. Kasihan sopir kontainernya, belagu banget mentang-mentang Pajero. Tak cukup sampai di situ. Setelah berhasil dilerai warga, pria yang juga menodongkan pistol itu kembali menghampiri sopir truk untuk pelampiasan kemarahannya. Pak, sabar Pak, sabar. Tuh orangnya. Pemicunya ditengarai karena pengemudi mobil tak terima diberi peringatan klakson oleh sopir truk lantaran berhenti mendadak di depan truk. Di kiri kan ada saya ngerem mendadak sambil saya main klakson. Nah, supir Pajero gak terima masa dilakson. Langsung dia buka kaca, ngeluarin senjata api, pistol. Dari situ saya kabur, ngebuang ke kanan. Saya takut kena ada pistol. Udah ngebuang ke kanan, saya tuh kejar-kejaran dulu sama Pajero. Dia ngikutin dari belakang. Saat ini sang pengemudi mobil mewah itu telah diamankan polisi dan tengah menjalani pemeriksaan. Sementara sopir truk mengalami luka di bagian tangan akibat penganiayaan tersebut. Arofah Supandi melaporkan dari Jakarta. Ya, astagfirullahalazim, hanya karena urusan sepele sampai harus menganiaya orang lain. Apalagi ini di tempat umum. Nah, Ustadz Subki, ini sering kita dengar nasihat tentang sabar. Tapi mengapa rasanya hal ini sulit sekali dilakukan, apalagi dalam kondisi genting? Ini pengendara mobil mudah sekali tersulut emosinya ini, Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Ya, oleh karena itu sabar itu memang mahal sekali ya. Balasannya itu menurut Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang yang bersabar itu pahalanya mengalir tanpa hisab. Artinya begitu banyak sekali. Dan Quran juga mengatakan wabasyiris sabirin, beritakan gembira kepada orang-orang yang mampu bersabar. Dan juga ada ma'iyatullah, innallaha ma'as sabirin. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah merupakan sesuatu yang sangat mahal, maka melakukannya juga berat gitu. Kalau ngomongnya memang mudah. Ya, sabar, sabar. Seperti mungkin dalam tayangan tadi juga ada yang teriak, sabar Pak, sabar Pak. Nah, disinilah kemudian seseorang mampu memiliki dirinya saat mereka sedang marah, saat mereka sedang betul-betul dihadapkan seperti keadaan yang terjadi dalam gambar ini ya. Karena seorang yang bisa menguasai dirinya atau menahan dirinya dan dia berpikir tindakan saya seandainya dia misalnya anggota kepolisian atau TNI dan ternyata kan bukan gitu ya, seandainya aja dia mampu atau menguasai dirinya saat dia sedang marah, ya bahasa hadisnya alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, tentu dia tidak berurusan dengan polisi malahan. Nah, disinilah kita harus betul-betul banyak belajar, dan sesungguhnya pengamalan ibadah kita seperti sholat itu kan melatih sabar, ya. Kemudian puasa itu juga melatih sabar dan pengendalian diri. Jadi secara umum sesungguhnya ibadah kita itu adalah merupakan latihan-latihan untuk menghadapi kenyataan hidup yang sebenarnya. Ya. Waktu Quran mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya, kita ini diperintahkan oleh Allah untuk isti'anah atau minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Ya, jadi sabar dan sholat. Jadi kalau kita mau latihan
bagaimana bisa menguasai diri kita sehingga tidak terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari sabar, ya. Dan kata pepatah juga, man sabara zafira, siapa yang mampu bersabar maka dia menjadi orang yang sukses. Dengan sering beribadah membuat kita bisa lebih menguasai diri, begitu ya Ustadz. Nah, Ustadz Supri ini kan sebelum keluar rumah, Islam mengajarkan kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mengapa hal ini sangat ditekankan, berdoa sebelum bepergian ini Ustadz? Iya, malah kalau kita naik kendaraan seperti ini, doanya itu ya kita awali dengan takbir, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ya, Maha suci Allah yang telah menundukkan alat transportasi ini untuk kita gunakan sebagai mempermudah gitu. Kemudian Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Di sini aja kita minta kepada Allah supaya perjalanan kita itu selalu diliputi kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Ya, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Dan dari perjalanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini sesungguhnya saat kita mau safar, ya, naik kendaraan, kita sudah ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan kita, safar kita adalah safar menuju taat, ya, kemudian juga selalu membawa kepada kebaikan. Gitu. Allah, pentingnya berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan sehingga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, termasuk semoga bisa selalu menjaga sabarnya, begitu ya Ustadz.